Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan berusaha selalu membasahi lisan kita dalam rangka berzikir kepada Allah, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat-nikmatnya sangat banyak sekali dan tidak terbatas. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghinggakan dan menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesempatan untuk menambah ilmu dengan membacakan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membahas tentang perkara-perkara yang sangat penting dari ilmu agama yang bersumber kepada dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah, aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu Al-Hadis. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Durusil Muhimmah li'amatil ummah karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, yang mensyarah kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala.
Maka berkata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, ad-dars al-hadi ashar, pelajaran yang ke-11, mubtilatus salah, pembatal-pembatal salat. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, ad-darsul hadi ashar, mubtilatus salah, pelajaran yang ke-11 tentang pembatal-pembatal salat. Beliau menyebutkan di sini ada 8 pembatal-pembatal salat. Mubtilatus salah wa hiya 8. Pembatal-pembatal salat, pembatal tersebut ada 8. Yang pertama, al-kalam al-amad ma'a dzikri wal ilm, amma an-nasi wal jahil fala tabtulu salatuhu bidzalik. الثاني الضحك، والثالث الأكل، والرابع الشرب، الخامس انكشاف العورة، والسادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة، السابع العبث الكثير المتوالي في الصلاة، والأخير dan yang terakhir الثامن intiqad at-taharah. Hal-hal yang membatalkan salat yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Sedangkan apabila ia sadar dan tentu mengetahui hukumnya, lalu kemudian dia berbicara dengan sengaja. Adapun orang yang lupa dan tidak mengetahui hukumnya, maka salatnya tidaklah batal. Yang kedua, tertawa. Yang ketiga, makan. Dan yang keempat, minum. Yang kelima, terbukanya aurat. Dan yang keenam adalah menyimpang jauh dari kiblat. Yang ketujuh yaitu banyak bergerak yang tidak perlu dan kemudian geraknya itu berturut-turut. Dan yang terakhir adalah batalnya wudu. Asy-syarah, penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala wa ra'ah. Qauluhu rahimahullah, perkataan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, mubtilatus salah yaitu maksudnya adalah al-umur allati tabtulu biha as-salatu idza wujidat, yaitu perkara-perkara yang apabila perkara tersebut itu ada, maka bisa membatalkan salat seseorang. Nah, ini sangat penting pembahasannya. Karena tentunya ibadah yang kita lakukan tidak ingin sia-sia dalam pelaksanaannya. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ingin ibadah yang ia lakukan hanya mendapatkan rasa letih atau sia-sia. Sebagaimana orang yang melaksanakan puasa pun ingin agar puasanya sah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang salat.
Nah, tentu kita membutuhkan ilmu. Apa yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih dalam masalah ibadah, maka kewajiban kita mempelajarinya agar ibadah yang kita lakukan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keliru orang yang mengatakan bahwasanya ya saya melaksanakan kewajiban, urusan diterima tidaknya, sah tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, wahai saudaraku, apakah kemudian fungsinya Allah mengutus Rasulnya kalau bukan menjelaskan tentang ini ibadah yang sah, ini yang tidak sah. Maka Nabi SAW begitu besar kecintaannya kepada umatnya, sehingga beliau menjelaskan tata cara yang benar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita untuk tuma'nina, tenang dalam melaksanakan peribadatan salat, khusyuk. Ya, agar nilai-nilai ibadah tersebut ya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang sah, tidak sia-sia, tidak menjadi ibadah yang batal dikarenakan ada hal-hal yang kemudian ya menjadi penyebab batalnya ibadah salat tersebut. Wa hadhihi mubtilat yajibu 'alal muslim an ya'rifaha. Pembatal-pembatal ini ya wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Wa an yakuna 'ala ilmin biha liyattaqiya an yaqa'a fi syai'in minha. Hendaknya seorang muslim mengetahuinya agar dapat menghindari salah satu dari pembatal-pembatal salat tersebut, agar dia dapat menghindar. Li'annaha mubtilatun li salati, karena dapat membatalkan salatnya. Wa hiya thamaniyatun mubtilat, ada 8 pembatal salat. Yang pertama, al-kalamul amdu ma'adz-dzikri wal ilm, yaitu orang yang sengaja berbicara sedangkan dia sadar ya, dia tahu hukumnya. Nah, ini apa landasannya? Li hadis Zaid ibn Arqam, hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu indama nazala qaulullah azza wa jal, ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian, peliharalah salat-salat kalian dan salat wusta. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan salat wusta yaitu salat yang terbaik, itu salat asar. Dan laksanakanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kepatuhan, ketundukan, kekhusyuan. Ini sebab turunnya ayat ini ya, sehingga kita ketahui bahwa ayat itu ada yang turun karena ada sebab, ada yang juga ibtidai, yaitu turun begitu saja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang banyak. Maka kita ketahui dari turunnya ayat ini bahwasanya qala kunna natakallam fis shalah. Sahabat tersebut mengatakan, dahulu kita berbicara dalam salat.
yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah. Di mana salah seorang di antara kami ya mengajak bicara saudaranya ya, sahabatnya agar mendekat ke sisinya dalam salat. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan salatlah kalian karena Allah Subhanahu wa taala, wa qumu, dirikanlah oleh kalian itu salat dengan penuh ketundukan ya, kekhusyuan, kepatuhan. Fa umirna bis sukut, maka kami diperintahkan untuk diam. Fanuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Dan juga hadis yang lainnya ya, ketika ada yang berbicara dalam salatnya maka dilarang oleh Nabi SAW, karena salat itu adalah ya, kita sedang bertasbih, bertahmid kepada Allah, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh. Iya. Wa qauluhu ma'adz-dzikri ay la yakuna sahiyan, la yakuna sahiyan. Artinya dia itu ya tidak lupa ketika dia salat ya, sehingga dia menahan omongannya, pembicaraannya ya, karena dia sadar. Wa qauluhu wal ilm ay la yakunu jahilan, la yakunu jahilan, dan dia tidak sedang ya tidak mengetahui hukumnya ya. Wa alaihi fa innahu idza hasala kalamun min as-sahi bi an takallama fi athna'i salatihi sahwan aw takallama fi athna'i salati jahlan bil hukm fa inna salatahu la tabtulu bidzalika lil 'udhri bis sahwi wan nisyan. Lihat indahnya Islam ya. Jadi ketika dia lupa ya, atau tidak mengetahui hukumnya, maka ketika dia salat dalam keadaan berbicara itu maka sah salatnya. Karena dia tidak tahu sebelumnya atau dia lupa ya, maka dimaafkan. Dalam Islam lupa, jahil, tidak mengetahui sebelumnya atau dipaksa itu dimaafkan dalam Islam. Dan ini bagian dari ya keindahan Islam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Iya. Kemudian yang kedua, ketiga dan keempat, ad-dhahik, al-akal wasyurb. Orang yang tertawa ya, beda dengan senyum. Dia tertawa, terdengar terbahak-bahak ya, atau dia tertawa. Demikian biasa kalau anak-anak yang sedang bermain dalam salatnya ya, atau ada sesuatu yang kemudian ya memalingkan dari kekhusyuannya, lalu dia tertawa, tiba-tiba kemudian tertawa terbahak-bahak, maka ini batal salatnya. Atau dia makan ya, atau dia minum, karena ini perkara yang haram ya. Di waktu salat ketika dia takbiratul ihram, ini adalah takbir ya pembatas, mengharamkan itu semua, ketawa ya, makan, minum, sampai kemudian dia mengucapkan 2 salam. Dan ini adalah kesepakatan ulama, kesepakatan ahlul ilm. Idza dhahika fi salatihi, kalau dia tertawa dalam salatnya maka batal salatnya. Atau dia makan, atau dia minum, batalat salatuhu. Ya, adapun orang kemudian tersenyum ya, maka itu tidak membatalkan salatnya. Kemudian yang kelima, inkisyaful aurah. Inkisyaful aurah, terbukanya aurat. Wa qad taqaddama fi syurutis salati satrul aurati, sebagaimana yang sudah lalu pembahasannya
dalam syarat-syarat salat menutup aurat, wa idza udima syartu batal al masyrut. Kalau syaratnya itu kemudian ya tidak ada, ya maka tentu batal. Ya. Tidak memenuhi syarat karena auratnya tersingkap yang semestinya ditutup, ya auratnya kemudian terbuka, maka batal salatnya. Karena kita sedang ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang kemudian diundang oleh pejabat, ya, bagaimana dia memenuhi undangan tersebut? Pasti dia akan ya berhias, dia akan tampil dengan ya penampilan yang terbaik karena dia akan menghadap orang yang memiliki kekuasaan misalkan, atau orang yang punya jabatan penting. Nah, tentu walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Rabb semesta alam, lebih pantas untuk kita kemudian ya melaksanakan perintahnya, di mana seorang muslim diperintahkan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Maksudnya setiap waktu salat hendaklah kalian ya berhias diri. Kalian akan berhadap ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan Rabbul Alamin, zat yang maha mulia, yang maha tinggi zatnya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi kemuliaannya memerintahkan kita untuk ya mengambil pakaian yang terbaik, dan Nabi sangat senang dengan pakaian putih ketika ya melaksanakan salat. Agar apa? Agar tidak tersingkap aurat kita. Batasannya adalah tertutupnya aurat. Adapun kemudian menggunakan warna-warni ya tidak mengharuskan atau melazimkan, mewajibkan orang menggunakan pakaian putih sehingga orang merasa ya terbebani ketika tidak memiliki atau pakaiannya lagi basah yang berwarna putih, yang ada adalah warna hitam atau warna biru. Maka dijelaskan oleh kesepakatan para ulama ya mustahab hukumnya dia menggunakan pakaian yang putih. Ya, yang wajib adalah tertutupnya aurat. Sehingga kita tidak kemudian merasa ya berat ketika hadir berjamaah namun kita tidak memiliki baju yang berwarna putih. Ya. Dan ini pendapat ya imam mazhab yang 4. Semuanya sepakat bahwa itu hukumnya adalah mustahab, bukan wajib. Ya. Adapun ketika kemudian tidak tertutup auratnya maka tidak sah. Kemudian yang keenam, al-inhiraful katsiru an jihatil qiblah. Ini ketika berpaling ya dari menyimpang dari arah kiblat. Bergeser dengan jauh dari posisi kiblat. Li'anna istiqbal al-qiblati min syuruti salati kama taqaddam, juga sebagaimana pada pembahasan yang lalu dari syarat salat itu ya harus menghadap kiblat. Iya. Fa idzan harafan hirafan yasiran fa innahu la yadur, sekiranya kemudian bergeser atau berpaling sedikit dari arah kiblat itu tidak membahayakan, tidak mengapa maksudnya. Lakin idzan harafan hirafan syadidan an jihatil qiblati batalat salatuhu. Namun ketika posisi yang sangat jauh ya barangkali ya beberapa derajat ya apalagi sampai bertolak belakang dari arah kiblat, karena sekarang orang ya barangkali karena keterburu-buruannya atau karena ketergesaannya tidak lagi memperhatikan mana arah kiblat, padahal kita diperintahkan untuk mencari terlebih dahulu kemana ya arah kiblat itu. Ya, karena orang yang melaksanakan salat betul-betul dia
ya akan menghadap kepada Allah, ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia memenuhi panggilannya. Ya, dari kita melihat, memperhatikan, ya diperintahkan kita menghadap kiblat, melihat ke tempat sujud, kemudian posisi kita ketika mengangkat kedua tangan dan takbiratul ihram meletakkan ya sunnahnya di atas dada, ya betul-betul orang melaksanakan salat dengan serius dan tidak main-main atau tidak bermalasan. Tidak bermalas-malasan. Ini ibadah yang agung, yang tanpa perantara langsung kemudian disyariatkan kepada Nabi SAW. Ya, ibadah yang Allah sebutkan apabila dilaksanakan dengan baik, ya maka dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bukankah kita saksikan betapa banyaknya perbuatan keji dan mungkar yang terjadi di sekitar kita? Kenapa? Karena salah satunya penyebabnya adalah tidak memperhatikan masalah salat, meremehkan masalah salat, ya yang Allah agungkan, yang Allah ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Aqimis salata li dzikri, di antaranya dalilnya adalah berdirikan salat agar kalian ingat kepadaku. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau salatnya itu ya betul-betul sesuai dengan syarat-syaratnya, ya rukun-rukunnya, ya kekhusyuannya, ruh daripada salat tersebut. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ringan bagi umat ini. Bagi mereka yang diberikan kekuatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pertolongannya khusyuk ketika melaksanakan salat yang dahulu 50 kali hingga kemudian menjadi 5 kali dalam sehari semalam, namun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perhatikan arah kiblat kita. Ya. Itu di antara yang dapat membatalkan salat kita apabila kita tidak menghadap ya ke arah kiblat. Ya. Kemudian yang ketujuh, al-abathul katsirul mutawali fi shalah, yaitu banyak bergerak ya. Yang berturut-turut ya dalam salat kita. Karena Rasul memerintahkan kita apa? Tenang dalam salat, ya. Uskunu fis shalah. Karena apa? Allah yang mengatakan wallahu yaqulu qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Apa di antara ciri-ciri orang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk dalam melaksanakan salatnya, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak kemudian mengarahkan pandangannya ke langit. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan batal salatnya. Karena apa? Karena pandangannya tidak mengarah kepada kiblat, jasadnya kepada kiblat tapi pandangannya ya tidak menghadap kiblat. Namun tentu pendapat yang kedua yang mengatakan tidak batal ya hanya ya berbahaya ya karena bisa ya sia-sia apa yang dia lakukan ya dengan berpalingnya kekhusyuan hatinya ya tidak khusyuk karena menengok ke kanan dan ke kiri atau melihat ke atas, ya mengarahkan pandangannya ke langit atau melihat sesuatu yang tentu tidak berguna baginya. Intinya adalah dia dalam keadaan hati yang tidak khusyuk, ya dalam keadaan hatinya kosong, tidak juga merenungkan bacaan-bacaan zikir dalam salatnya itu bacaan-bacaan salat. Bi an ya'batha biyadihi, atau juga dia bisa jadi kemudian salat terlihat dia melaksanakan salat berdiri tapi tangannya kemudian
ya melakukan hal-hal yang sia-sia, ya. Sering kita lihat orang yang kemudian main kuku, ya, atau menggigit sesuatu, ya, ujung jarinya, atau ya terlihat tidak khusyuk melaksanakan salat. Au rijlihi, atau dia bermain-main dengan kakinya, au lihyatihi, atau dengan janggutnya, ya, au thawbihi, atau juga dengan pakaiannya. Ada orang yang kemudian merapikan sarungnya. Imam bahkan sudah sujud, dia masih dalam keadaan posisi ruku, ya, belum bangkit dari ruku, padahal imam posisinya sudah sujud. Nah, yang seperti ini batal salatnya. Kenapa? Ya, karena juga tidak sesuai dengan pelaksanaan rukun-rukunnya. Imam sudah pindah kepada rukun berikutnya, dia masih pada posisi memperbaiki sarung dalam keadaan ruku. Nah, ini banyak kita temukan seperti itu. Maka hendaklah memperhatikan masalah salat ini. Ya, atau melihat kepada jam tangannya atau jam dinding. Nah, ini tentunya adalah perkara-perkara yang sia-sia yang dia lakukan, atau kemudian dia banyak bergerak yang dapat membatalkan salatnya. Fahadha mimma yubtilus shalah, dan perkara ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala yang dapat membatalkan salat. Li'annahu insyighalun 'anis shalah, karena itu adalah ya, perkara-perkara yang menyibukkannya dari hakikat salat yang sesungguhnya, yaitu tuma'ninah wal khusyu', ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena pujian-pujian dalam salat atau bermunajat dalam salat, ya, itu yang dilakukan, yang semestinya ya dimantapkan sebelum kita salat. Persiapan kita akan ya berdiri ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa harakatuhu sababu hal insiraf qalbihi, maka faharakatuhu, dan dia bergerak itu, harakahnya, gerakan-gerakan itulah sebab berpalingnya hatinya dari kekhusyuan. Falau khasya'a qalbuhu la khasya'at jawarihuhu, sekiranya kalau kemudian hatinya itu khusyuk. Ya, ini perlu kita saling mengingatkan, apalagi di akhir zaman ini dengan adanya teknologi, ya, terkadang orang masuk masjid lupa untuk mensilenkan atau mematikan handphonenya, ya, sehingga tiba-tiba yang keluar itu melodi musik misalkan, atau gerakan-gerakan yang atau suara-suara yang bisa kemudian mengganggu kekhusyuan salat berjamaah, ya. Nah, ini maka menjadi fokus kita bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan itu, ruh dari salat kita, tuma'nina kita, karena kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati ini menjadi tenang. Kalau kita sudah masuk ke masjid, ya, kita akan bermunajat kepada Allah, bukan kemudian ya, leluasa mau kemudian menghubungi siapa yang kita ketahui, ya, dari partner bisnis kita misalkan. Kita ini mau sholat, ya, mau duduk, ya, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berdiri, mau ruku, mau sujud, ya. Maka lihat ketika azan dikumandangkan bagaimana sunnah Nabi memerintahkan kita untuk menjawab. Itu juga ya, termasuk hal-hal yang bisa menguatkan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau hati ini kemudian dijaga kekhusyuannya, maka anggota badan itu bisa khusyuk. Ya. Mata kita, ya, kemudian pendengaran, ya, kemudian juga lisan kita, ya, tangan kita, ya, kaki kita, ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mendapatkan kekhusyuan. Ya, maka kuncinya di hati kita,
ketika kita berusaha untuk selalu membersihkan ya hati kita dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengisi hati ini dengan ya tauhid, ya bahwa kita salat agar ingat kepada Allah. Ini di antara syariat yang sangat agung, ya. Kita laksanakan perintahnya, kita laksanakan apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala termasuk salat, sangat diagungkan, ya. Maka dengan ibadah yang kita lakukan ini, ya tentu kita yang mendapatkan ganjaran yang besar. Karena Allah Maha Kaya, enggak butuh kepada amalan hambanya. Ya, diangkatnya derajat kita, dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita, ini adalah merupakan ya motivasi seorang muslim agar selalu menghadirkan kekhusyuan agar dia mendapatkan ganjaran yang sempurna dalam pelaksanaan salatnya. Walianna tuma'ninata min arkani salat, karena tuma'ninah itu dari rukun-rukun salat. Fa idza kathura al-'abathu batalatis salah. Kalau kemudian ya banyak hal-hal yang dapat ya merusak salatnya, kekhusyuannya, ya. Kemudian bergerak yang tidak seperlunya dia kemudian bergerak, ya. Memang tidak ada batasannya, ya kapan dibolehkannya. Ketika dahulu Nabi SAW ya menggendong Umamah bint Abil As, ya. Beliau ketika berdiri kemudian menggendongnya, ketika sujud meletakkannya. Iya, karena ada hajat kebutuhan yang ringan yang tidak kemudian membatalkan salatnya. Pernah suatu ketika kemudian beliau itu membuka pintu, ya, karena Aisyah radhiyallahu anha mau masuk, ya, membukakan pintu untuk Aisyah. Juga kemudian pernah beliau maju ke saf, ya, atau ketika salatul kusuf juga maju ke saf. Nah, ini hal-hal yang ringan yang seperti ini maka dimaafkan, tidak membatalkan salat. Maka tidak ada batasannya. Ada yang mengatakan 3 kali gerakan, tidak ada batasannya, ya, tidak ada keterangan ya batasannya itu 3 kali gerakan, ya, karena tidak ada dalil yang melandasinya, ya. Namun ketika gerakan itu ringan maka tidak membatalkan. Ketika ada hal-hal yang membahayakan, misalkan ada binatang yang bisa mengganggu tawon misalkan di depan kita sedangkan kita mau sujud, ya, maka kita singkirkan terlebih dahulu, ya, gitu. Atau anak kita yang kemudian tiba-tiba merangkak, ya, kita mau sujud, ya, kita akan geser atau kita akan posisikan, ya, dengan tentu gerakan yang tidak terlalu ya banyak bergerak, ya. Sekali lagi tidak ada batasannya, dan terpenting adalah bagaimana jangan sampai kemudian gerakan itu berturut-turut dan banyak, ya, sehingga itu membatalkan salat kita. Kemudian yang terakhir, ya, adalah intiqad at-taharah, ya, batalnya wudu kita. Lianna at-taharata min syurutis salat, karena taharah ini adalah merupakan syarat salat, ya, dari syarat-syarat salat. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana ya tentunya dalam hadis, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, tidak akan diterima ya salat yang tanpa dengan taharah, ya. Artinya ketika batal lalu kemudian dia tidak berwudu, maka tiba-tiba ya dia ingat dalam salatnya, maka dia harus membatalkan salatnya, tidak sah. Karena tidak ya disertai dengan wudu. Demikian pula ya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kemudian dia membatalkan ibadah-ibadahnya dengan ya terjerumus ke dalam perbuatan syirik, ya, maka tidak dikatakan sebagai ya orang muwahhid yang demikian, ya. Demikian pula salat, orang yang tidak berwudu maka tidak dikatakan salat, ya, tidak sah salatnya, ya. Fa idzan taqadat taharatul mar'i wa huwa yusalli bi khuruji rihin aw baulin aw nahwi dzalik
fa inna salatahu tabtulu. Apabila ya seseorang itu batal ya wudunya, sedangkan dia salat lalu kemudian dia ya buang angin, ya mohon maaf, kemudian dia kentut, atau dia itu ya buang air kecil, ya tiba-tiba kemudian dia merasa ada yang keluar dari kemaluannya, ya maka saat itu maka batal salatnya. Ya, tentu harus dipastikan juga, ya terkadang ada gangguan-gangguan syaitan ya membisikkan dalam salatnya, dan itu memang kerjaannya setan hinzab. Dalam salat seseorang dia disertai dengan setannya. Nah, ketika kemudian setan itu datang mempengaruhinya, barangkali sekedar suara perut yang ya lapar atau apa, kemudian mengeluarkan suara, lalu dibisik-bisikan seakan dia mengeluarkan angin. Maka di sini dipastikan ya suaranya atau kemudian aroma yang tidak sedap, lalu kemudian itu bisa ya dia pastikan dia sudah batal salatnya. Nah, di sini ya betul-betul seorang muslim yang salat itu mengetahui apakah dia batal atau tidak dalam salatnya. Ya, termasuk perkara ini yang ke-8 adalah perkara yang sering ya kita dapatkan yang bisa menimbulkan was-was dalam salat seseorang. Disinilah kemudian syaitan itu masuk untuk meragu-ragukan. Ya, maka dalam kaidah ya fiqhiyah disebutkan al-aslu baqa'u makan ala makan, ya al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi hukum asalnya ya dia masih salat sampai kemudian ada hal-hal yang pembatal salat yang betul-betul dapat memalingkan dia dari atau mengeluarkan dia dari salatnya. Dari hukum asalnya dia salat. Sampai kemudian ada pembatal-pembatal yang membatalkan salatnya, lalu dia meninggalkan dan kemudian kembali bersuci, misalkan berwudu. Kalau dia ingat tadinya dia belum wudu, dia atau ada gangguan-gangguan, dia ingat ada najis di sarungnya atau di pakaiannya, maka saat itu dia segera untuk meninggalkannya dan berwudu dan masuk melaksanakan sholat kembali, atau perkara-perkara yang lain ya, yang dapat. Maka keyakinan seseorang itu ya tidak bisa kemudian digeser dengan keraguan-raguannya. Kalau dia yakin, al-yakin la yazulu bisyak. Ini dalam kaidah seperti itu. Kalau ada bisikan-bisikan ya tadi wudunya belum sempurna, ya begitu dia takbir ya kemudian dia ragu lagi, pergi lagi ke tempat wudu. Begitu dia sudah kembali ke saf di barisan hendak melaksanakan salat, begitu mau takbiratul ihram atau dia kemudian mau ruku, kemudian batalkan lagi, pergi lagi ke tempat wudu. Ini banyak orang yang diberikan was-was seperti itu. Ya, ini hendaknya diperhatikan, jangan sampai menuruti syaitan dalam meragu-ragukan dirinya dalam masalah ibadah. Kalau sudah masalah ibadah diragu-ragukan sampai kemudian tingkat yang lebih berbahaya, yaitu tauhid, keyakinannya akan ya diragu-ragukan oleh ya rayuan-rayuan syaitan yang memang fungsinya ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan umat manusia, ya mencelakakan manusia agar ya mereka termasuk penghuni neraka sa'ir. Wal'iyadzubillah. Sekali lagi, maka dengan salat, dengan memperhatikan ya kualitas salat kita, kekhusyuannya yang merupakan ruh dan tumaknina dalam salat kita, maka kita perhatikan pembatal-pembatal salat ini yang dibahas oleh para ulama ya dari keterangan-keterangan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan pahala dari salat kita, agar betul-betul salat yang kita lakukan tidak sia-sia. Ya, apa yang kita harapkan ketika kita telah meninggal dunia
Ya, dari cahaya yang pernah kita bangun dalam selama masa salat kita, ketika kita berangkat ke masjid kita memohon cahaya kepada Allah. Ya, kita keluar dari rumah kita berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Demikian pula di jalan kita berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya, kita minta cahaya kepada Allah, memberikan ke hati kita ini cahaya. Ya, fi sam'i nura, dalam pendengaran kita, fi basar, dalam penglihatan kita, ya, wa fi lisani nura, ya, dalam lisan kita. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya. Demikian pula as-salatu nurun, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis, ya, maka salat itu adalah cahaya yang menerangi alam kubur kita. Termasuk ya tentunya yang menerangi jalan kita selama kita masih ya diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh kepada ya salat yang kita lakukan ya agar memperbaiki diri kita. Selagi orang itu masih melaksanakan salat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia masih memperhatikan masalah salat ini, ya maka itu pertanda kebaikan bagi dirinya. Ya, dia terus berusaha menggugurkan dosa-dosa yang menghitamkan hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innal hasanat yudhibnas sayiat, bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang itu akan menghapuskan, ya, menggugurkan ya kesalahan-kesalahannya. Ya, dengan salat maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau anna bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Ya, ketika seseorang di depan rumahnya, sekiranya ada seseorang di antara kalian yang di depan rumahnya itu ada sungai, lalu kemudian dia ya mandi di situ selama ya sebanyak 5 kali dalam sehari. Ya, apakah kemudian tersisa dalam badannya itu ada daki atau kotoran? Tentu tidak. Demikian pula kadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinna al-khataya. Dengan salat itu maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan, menghapuskan ya kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini tentu adalah merupakan karunia yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim ya memperhatikan masalah ini. Jangan sampai dia tidak memperdulikan ya masalah salat, masalah penting. Ya, dia tidak mempelajari pembatal-pembatal salatnya. Ya, hendaknya dia mengetahui dan juga menyampaikan kepada orang lain agar dia memperhatikan tata cara salatnya. Jangan sampai melakukan salat dengan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan dalam Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang salat itu ketika dia sudah tasyahud, ya, kemudian menggerakkan telunjuknya, yaitu bagian dari sunnah. Namun ada juga yang tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnahnya. Justru dia melakukan hal yang baru. Misalkan dia membuka tangannya, ya, tangan kanannya, katanya kemudian ini adalah isyarat pintu surga terbuka. Ini adalah ya perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perkara-perkara yang disebar di masyarakat yang tidak ada keterangan dalilnya sama sekali. Ya. Kemudian dia juga membuka tangan kirinya misalkan, atau ada yang tetap menutupnya. Ya, tidak ada keterangan demikian. Ya, maka kalau kita kemudian mengadakan perkara-perkara yang baru dari gerakan-gerakan itu, maka bisa menyebabkan batalnya salat kita. Ya, menyebabkan batalnya salat kita, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena tidak mau mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hal-hal yang
ya diingatkan oleh Nabi SAW yang dapat membatalkan salat seseorang. Ya, demikian yang bisa kita bacakan dari kitab Syarah Ad-Durusil Muhimmati li'ammatil Ummah. Ya, sedikit yang bisa kita bacakan sore hari ini, namun ya mudah-mudahan apa yang sedikit ini menjadi ilmu ya yang tetap mengalir pahalanya apabila kita pelajari dan menyampaikan kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita yang belum mengetahui hukum-hukumnya. Demikian pula terutama kepada anak-anak kita. Dahulu salah seorang salaf itu memperbanyak ya jumlah rakaat salatnya. Tentu salat-salat sunnah ya, termasuk di rumahnya atau di masjidnya. Mengapa? Karena dia berharap suatu saat kemudian anak-anaknya pun mendapatkan keberkahan dari salat yang dia lakukan. Artinya supaya menjadi contoh kepada anak-anaknya ya, dan kita diperintahkan memperbanyak ibadah dalam rumah kita ya, memperbanyak zikir termasuk ibadah-ibadah salat. Suatu ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW dan mengatakan syariat ini sudah banyak ya, inna syara'il Islam qad kathurat, syariat Islam sudah banyak ya, sampai dia seakan-akan merasa apa? Merasa capek melaksanakannya. Ya, maksudnya adalah ibadah-ibadah yang sunnah, nafilah. Ya, karena kewajiban itu wajib kita laksanakan ketika kita sudah sampai kepada usia taklif, maka kewajiban-kewajiban di antaranya salat 5 waktu wajib kita lakukan bagi laki-laki untuk melaksanakannya berjamaah di masjid. Hukumnya wajib. Jangan kita kemudian meninggalkan dan menganggap enteng perkara salat ini. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW mensyariatkan, mengatakan kepada orang yang datang tersebut bahwasanya la yazalu lisanu karatban min dzikrillah, hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ketika kita salat juga membaca bacaan-bacaan salat, menggerakkan bibir kita memandang ke tempat sujud ketika takbiratul ihram ya, sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lalu ya. Lalu kemudian kita membaca istiftah ya, doa-doa iftitah dalam salat kita ya. Kemudian kita membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun, dan tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Dia baca ya. Lalu apa? Ya dibaca kemudian surat yang lainnya. Ya, ketika dia menjadi imam tentunya. Ketika dia jadi makmum hendaknya dia membaca Al-Fatihah, lalu dia mendengarkan bacaan imam kalau dalam salat jahriyah. Iya. Terus dia basahi lisannya dengan apa? Zikir. Ketika dia kemudian ruku, subhana rabbiyal azim, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, bisa 3 kali, bisa sampai 10 kali. Ketika kemudian dia sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, terus lisannya basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi kemudian dia sujud, meletakkan bagian dari wajahnya, dari tubuhnya yang paling mulia, yaitu apa? Dahinya. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkannya. Ya, maka sebagaimana kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Lalu dia menetapkan Allah yang maha tinggi zatnya, ya, dia yang rendah, ya, dia yang hina, menghinakan dia sebagai hamba Allah. Allah yang maha tinggi, ya, kemuliaannya tinggi zatnya, ya, di atas langit, ya, bersemayam di atas arsy. Dia tetapkan itu ketika dia membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la, sama seperti dia membaca sabbih isma rabbikal a'la. Dia baca itu dalam rangka apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak. Karena orang keterbatasan ilmunya, dia mengatakan Allah di mana-mana zatnya, ini adalah merupakan perkataan-perkataan kufur.
Allah di mana-mana. Ini tidak tepat karena Nabi mengajarkan kepada seorang budak wanita di mana Allah, dia jawab Allah itu di langit. Iya. Tentu perkara-perkara yang seperti ini mengingatkan kita betapa ya pentingnya kita betul-betul tunduk dan patuh mengagungkan Allah, menghadirkan kekhusyuan kita di dalam melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, yaitu dalam masalah salat kita, dan kita ya mengilmui pembatal-pembatal salat agar salat kita tidak sia-sia, agar salat kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan terlebih dahulu dan mengajarkan kepada orang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.